Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berjumpa kembali ya di pertemuan kali ini dengan materi tentang pembuatan aplikasi pada Microsoft Access. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana membuat database dan tabel pada Microsoft Access. Jadi untuk membuat aplikasi itu harus ada form login supaya membatasi hak akses yang berhak ya untuk bisa login di aplikasinya kita nantinya. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form login saja dulu. Jadi saat ini kita akan belajar bagaimana membuat form login saja dulu ya. Jadi form login di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu, database dan tabel terlebih dahulu untuk bisa dibaca nanti. Datanya bisa dibaca pada saat kita login di form yang sudah kita buat. Jadi ada dua form, form halaman utama dan form login. Jadi satu tabel itu tabel user ya. Jadi tabelnya itu tabel pengguna. Jadi database-nya pasti ada karena tabel bisa tersimpan ke dalam database. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita membuat dulu database baru ya. Database baru blank. Nah, misalnya kita mau simpan database-nya di mana ya? Atau kita simpan database-nya di D saja ya. Di D yang ini. Jadi misalnya database-nya login. Jadi database-nya login ya. Ini kita create saja. Oke, nah ini sudah jadi ya database-nya login. Nah sekarang pertama kali yang kita lakukan adalah membuat tabel. Jadi tabelnya kita buat dulu tabel ya. Tabelnya misalnya tabel tidak apa-apa, tabel user saja atau tabel login ya, pengguna. Tabel pengguna saja ya. Oke. Setelah itu kita desain view, kita masukkan field yang akan kita tampilkan nanti ya, yang akan kita filter nanti pada saat login. Jadi biasanya itu ada user name, ini tipenya bisa kasih teks saja, terus ada password, ini juga tipenya kita kasih teks, dan di sini size-nya bisa 6, terus yang username-nya ini bisa sampai misalnya 25. Nah kalau yang passwordnya supaya tidak kelihatan biasanya tanda bintang-bintang ya, jadi kita setting di input marks-nya itu menjadi password. Jadi pada saat kita ketik nanti passwordnya tidak kelihatan, jadi dia cuma muncul saja. Kita harus save terlebih dahulu ya. Terus kita finish saja. Ini sudah ada passwordnya. Oke. Nah ini sudah ada ya. Jadi pada saat kita misalnya itu di sini dia akan muncul bintang-bintang saja ya. Saya kira kalian pasti tahu ya. Nah sekarang kita isikan, misalnya di sini adalah namanya misalnya Firman ya, passwordnya 123456. Terus yang kedua misalnya adalah Ika, misalnya Ika 123456. Jadi kita sudah save, kita save dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita ya, kalau tabelnya sudah selesai ya, tabel ini bisa kita close dulu kalau misalnya kita tidak mau tampilkan ya. Nah sekarang selanjutnya kita buat form dulu. Form yang pertama yang kita buat adalah form utamanya ya. Kita klik di create dan blank form.
seperti ini form yang blank ya, ini bisa kita klik. Nah yang ini supaya agak kelihatan rapi, ini kita nggak usah tampilkan, dan yang bawah sini ya, ini namanya record ya, record selector ya, selector kita kasih no, ini sudah hilang. Dan yang ini button ya, ini juga kita kasih no. Nah sekarang kita akan desain view ya, kita akan membuat form utamanya dulu ya, halaman utamanya. Jadi ini kalau dia sudah berubah seperti ini, kita bisa drag seperti ini ya. Jadi anggaplah ini adalah form utamanya nantinya. Jadi kita pertama misalnya kita memberikan footer, header, klik kanan, kita berikan footer dan header ya seperti ini. Nah misalnya formnya ini kita mau kasih background misalnya warna hijau. Nah, untuk headernya misalnya kasih background, jadi diklik saja di header, berikan misalnya warna yellow. Nah ini juga warna yellow juga, kuning. Nah selanjutnya kita misalnya di headernya itu ya terserah kita mau kasih mau berikan teks apa di situ ya. Dan biasanya di sini misalnya kita berikan teks di sini, label namanya yang login saat itu. Berarti misalnya di sini kita kasih username ya. Jadi nanti pada saat kita berhasil login, bukan username yang tampil, tapi namanya yang login saat itu. Misalnya di sini username. Ya, kita mau tampilkan di header saja seperti ini. Ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita misalnya biasanya di halaman utama itu ada tulisan misalnya welcome atau selamat datang ya. Welcome. Atau ini saja ya, selamat datang misalnya. Kita berikan fontnya kasih besar sedikit seperti ini ya. Bisa kita berikan misalnya warna apa saja sesuai keinginannya. Jadi contoh saja ya, bagaimana bisa login ke halaman utama. Jadi nanti tugasnya itu harus jadi tugasnya ini sudah mulai buat-buat ya, bukan berarti nanti Pimopi dikumpul baru kalian membuatnya. Jadi silahkan dibuat-buat memang ya, buat memang desainnya. Jadi aplikasi, jadi kalian nanti akan diberikan tugas untuk silakan mencari masalah di luar, masalah pengolahan data, misalnya data barang, penjualan barang, data perpustakaan, yang jelasnya nanti ada penginputan data ke dalam form, ada loginnya juga, penginputan data ke dalam form sampai reportnya ya. Jadi kita buat satu-satu dulu. Welcome misalnya di sini, nanti biasanya juga di sini ada misalnya di footernya itu copyright 2021 misalnya seperti ini ya. Jadi ini bisa kalian setting sendiri ya, kalian setting ya, terserah kalian mau kasih warna apa ya. Dan jelasnya cara men-settingnya backgroundnya tadi seperti itu ya. Terlalu besar kayaknya nih. Ini kasih 16 saja. Seperti ini. Nah, misalnya coba kita save dulu. Misalnya namanya ini adalah utama ya, halaman utama maksudnya ya. Kita coba form view. Nah seperti ini nanti
Jadi nanti di sini yang muncul nanti bukan lagi username tapi orang yang login. Misalnya tadi ada datanya, ada Firman, ada Ika. Jadi pada saat login sebagai Ika di sini yang muncul. Login sebagai Firman, ya Firman yang muncul. Oke. Nah, selanjutnya kita mau juga pada saat ini akan keluar dari aplikasi, kita bisa berikan tombol di sini, tombol exit ya. Jadi nanti pada saat diklik, tapi Ibu klik di sini karena nanti pada saat Ibu exit itu akan keluar ini ya, dari Microsoft Access ini ya. Oke, kita next saja. Misalnya kita berikan quit itu atau keluar aplikasi ya. Oke, misalnya namanya itu saja ya. Ini sudah ada. Ini bisa juga kita format ya, supaya jadi nanti di format silahkan didesain seindah mungkin ya untuk formnya. Kira kalian lebih hebat mendesain form ya. Jadi yang jelasnya yang ditahu itu ya cara fungsi dari setiap tombol-tombol ya. Nah ini nanti pada saat diklik ini nanti akan keluar dari aplikasi. Jadi Ibu ndak klik ini ya. Jadi misalnya Ibu save kembali, Ibu ini. Jadi nanti ini pada saat Ibu klik ini akan keluar. Jadi ndak usah diklik. Nah, tombol satu lagi. Misalnya kita pada saat kita mau login lagi, kita mau ganti loginnya ya, kita berikan misalnya di sini tombol close ya, tombol close ya. Di sini ya kita berikan komennya misalnya tutup window. Pada saat ini diklik dia akan kembali ke login. Jadi misalnya di sini tutup. Nah, kita berikan event di sini. Eventnya jadi boleh di sini dikasih ini lakukan ya. Komen ini yang diklik close saja, close window. Close seperti ini. Nah, setelah itu do comment ini cmd, setelah diklik, setelah di close dia akan menuju ke form apa. Nah, formnya ini sebentar Ibu akan buat ya. Di sini misalnya formnya nanti, jadi ingat ini formnya form login, berarti nanti sebentar harus form login yang diberikan nama formnya ya untuk form login. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Jadi Ibu save kembali. Ini sudah selesai ya. Jadi ini nanti untuk keluarnya, ini untuk tutupnya. Pada saat diklik dia akan menuju ke form login kembali. Nah, selanjutnya kita buat form loginnya ya. Form loginnya kita create kembali. Kita pilih yang modal dialog ya. Modal dialog saja. Ya, modal dialog ini pada saat ini kan dia menyatu dengan window ya. Kalau ini bisa kita tarik-tarik, misalnya seperti ini. Ini bisa kita drag kemana-mana ya. Kalau dia kita pilih yang dialog. Sorry. Nah, sekarang kita buat loginnya. Loginnya biasanya di login itu di sini ada kata-kata login ya, login. Terus misalnya kita berikan ini
boleh, di bold juga boleh, tambah kasih besar-besar sedikit ya, seperti ini. Nah, misalnya di bawahnya lagi ada kata-kata, misalnya di sini silahkan login untuk ke halaman login, silahkan login ya, silahkan login saja. Nah, setelah itu supaya cepat ya, jadi nanti kalian silahkan desain seindah mungkin. Terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ini kita mau berikan, kita berikan background juga dulu ya, supaya lebih ini. Misalnya ini backgroundnya kuning. Nah, ini kita kasih warna putih saja ya, supaya kelihatan. Sorry, bukan backgroundnya tapi tulisannya. Seperti ini. Nah, misalnya kita mau ini pada saat kita tampilkan, kita save terlebih dahulu ya. Misalnya di sini formnya login ya, supaya menyesuaikan tadi di form utamanya di sini. Nah, misalnya kita mau berikan, biasanya di form login itu ada gambar kunci kah, gambar apa di sini ya, di sini sampingnya. Coba kita berikan, kita klik insert image, ini saja, design insert image. Misalnya image-nya ini boleh berbentuk PNG, JPG juga bisa ya. Misalnya image-nya ini ya, ini tombol kunci apa, gembok. Oke, kita drag ya, begitu saja besarnya. Oke, nah pada saat kita tampilkan kembali akan seperti ini. Ini muncul ya, tapi belum ada apanya di sini, text boxnya. Nah, sekarang kita masukkan text boxnya lagi. Di sini pasti ada username, ada ini ya, ini text boxnya, ada username dan ada password seperti ini. Misalnya di sini ada username. Nah, supaya kelihatan, kita coba berikan di sini warna hijau saja ya, warna kuning saja ya, supaya kelihatan ya. Terus di sini warna boleh bukan, di sini warna tulisannya ya, tulisannya misalnya kita kasih warna merah lagi, kita bold. Nah, di sini selanjutnya ini bisa kita, ini juga bisa kita sesuaikan di arrange, pilih yang white saja ya, terus kita klik 2 kali saja. Di arrange kita sesuaikan username, jadi width-nya itu menyesuaikan ya. Ini kita sesuaikan. Nah, sekarang kita copy. Sekarang untuk Ctrl V ya, kita copy paste turun. Di sini ada password seperti ini. Coba kita lihat kembali, kita save. Nah, ini sudah ada ya.
Jadi nanti silahkan kalian desain sendiri ya, supaya agak kelihatan lebih indah. Oke, nah sekarang ini kita bisa atur ya, kita naikkan saja di sini supaya fontnya kan kecil. Ini juga kita atur. Oke, nah ini untuk formnya, ini untuk cancelnya ini kita bisa ubah captionnya, misalnya ini tidak apa namanya, di sini close, misalnya close ya, kita tutup. Jadi pada saat kita tutup dia akan menutup form login ini dan akan menutup formnya ya, menutup form loginnya. Nah kalau menutup windownya maksudnya. Nah untuk oke, kita ganti jadi login. Jadi captionnya ya, di format caption kita ganti jadi login seperti ini. Nah sekarang yang kita berikan coding adalah di loginnya ya, codingnya cuma sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau dipahami pasti tahu ya, kalau paham pasti tahu ya, tapi mudah-mudahan paham semua ya. Di sini yang ibu ajar itu gampang-gampang paham semuanya. Oke, selanjutnya ibu kasih warna merah juga lagi, tidak apa-apa warna merah semua ya. Nah selanjutnya klik di login, kita berikan event. Nah eventnya kita langsung saja builder ya, kita bangun codingnya kita hapus embedded makronya, kita hapus, terus kita klik yang tanda titik 3 ini, klik yang kode builder. Nah seperti ini. Sekarang kita ngoding sedikit saja ya, dim. Nah di sini kita buat objek dulu. Jadi objeknya bisa menggunakan nama kalian, nama jelas ya, kalian bisa gampang diingat ya. Misalnya objeknya namanya login ya, misalnya login ya, kita berikan sebagai objek. Nah setelah itu yang ingat ya, ini login objeknya. Nah sekarang kita set login ya, kita set login sama dengan current DB. Kita membuka DB nya dulu, database ya, current DB. Kita open record setnya ya, kita open record set yang ada di DB tadi dengan menggunakan sintaks SQL. Pasti kalian masih ingat ya, atau mungkin saat masih ingat ya di materi minggu sebelumnya, sintaks data manipulation, data definition language ya. Jadi ini adalah sintaks SQL select untuk menampilkan data-data di dalam tabel ya, menampilkan data di dalam tabel. Select bintang itu tampilkan semua dari tabel apa? Tabelnya tadi apa ya? Pengguna ya, ini pengguna. Nah, tampilkan semua data di dalam tabel pengguna, di mana username itu harus sama dengan jadi tanda kutip ya, karena tanda kutip satu karena teks ya, tipenya tadi teks, harus sama dengan. Nah sekarang kita harus, ibu lupa ubah tadi supaya lebih cepat ingat ya. Ini untuk yang kita ketikkan di username, misalnya kita kasih nama T1 saja ya, atau bisa
bisa tadi teks 1 ya. T1 saya supaya enggak terlalu ini. Teks 7 ini kisah T2 ini T2. Jadi kita ingat di sini T1 namanya ini T2. Jadi ini username tanda dan T2 T1 tanda dan kembali. Tanda dan itu untuk pemisahnya ya, karena masih bersambung. Jadi ini tidak dibaca sebagai rumusnya. Dan sebelum di dan itu harus ditutup dulu. Jadi tutup dulu tanda kutip 2 kutip 1. Dan passwordnya sama tadi. Password yang kita ketikkan di T2 tadi, yang di sini ya. Ini T2 namanya, yang kita ketikkan di T2. Jadi password itu harus sama dengan yang kita ketikkan di T2. Di sini dan T2 terus kita tutup kembali. Nah, kita tutup petik karena ini ada bukanya ya. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, jadi kita harus tampilkan semua data tabel di mana username yang kita masukkan di T1 tadi di form login itu harus sama dengan username yang terdaftar di tabel ini, sama dengan passwordnya yang kita ketikkan tadi di sini itu harus sama dengan yang kita ketikkan di sini tadi, harus sama dengan yang ada di tabel, di data tabel, password yang ada di data tabel. Nah, sekarang ini sudah selesai kita tampilkan. Nah, kita berikan fungsi logika ya. Misalnya jika lo ini objek ini ya, jika objek login itu isinya ada recordnya ada ya, recordnya ada ya. Jika ada berarti dia harus lebih besar dari 0. Maka, nah, jika login ini ada nilainya, dia lebih besar dari 0 berarti ada. Maka apa yang terjadi? Ya, Ibu end dulu. And if, nah di bawah sini ada else. Karena ada dua pilihan ya, berarti ada else-nya. Kalau ada apa yang terjadi, kalau tidak ada apa yang terjadi. Nah, sekarang kalau ada, itu dia harus pertama dia harus meng-close dulu yang form login ini, berarti do comment close yang form login ini ya. Setelah di close maka tampilkan form utama, berarti do cmd open. Oh sorry, enggak di ini. cmd open form ya. Open form apa yang mau dibuka, di open, berarti formnya tadi utama ya, berarti utama. Berarti di sini formnya yang mau dibuka utama. Setelah itu kita koma, kita ambil yang C normal. Nah, setelah itu, setelah kita buka form utama, apalagi yang akan dilakukan? Jadi yang akan dilakukan di sini selanjutnya adalah merubah username ini, yang ini ya. Jadi namanya ini Ibu ganti jadi nama saja ya, supaya gampang diingat. Ini namanya nama. Ya, ini berubah jadi username yang login nanti. Jadi yang dilakukan adalah silahkan buka forms ya, tanda seru, terus utama, dibuka dulu utama, tanda seru, terus
yang jadi yang tadi adalah nama ya, nama sama dengan. Jadi ini yang ada di form utama ini, forms utama dengan nama caption ya. Captionnya tadi captionnya. Jadi nama ini yang nama captionnya ini namanya, captionnya ini namanya nama, itu diubah jadi sama dengan log. Jadi diberikan ke objek, dikirim ke objek ya, objek tanda seru username ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti pada saat setelah dibuka ini, dia akan merubah lagi ini yang nama tadi jadi username ya, jadi username sesuai dengan tapi biasanya tidak di sini ya, di kode ini tidak, dia tidak sensitif ya, dia bisa membaca huruf besar dan huruf kecil ya. Nah sekarang kalau dia tidak ada, anggaplah kalau datanya ini tadi yang login itu tidak ada, tidak apa-apa, kita mentampilkan saja pesan saja ya, bahwa maaf, data Anda tidak terdaftar guys, misalnya ya. Ini kan cuma contoh saja seperti ini. Oke, coba kita coba Kentara Tonji itu kalau error ya. Coba kita coba. Sekarang kita jalankan dulu. Nah ini juga bisa dirubah input max-nya ya, supaya nanti input max-nya itu maksudnya yang ini, supaya nanti pada saat diketikkan ini itu bukan huruf yang tampil. Coba kita rubah ini, kita drag di data, input max-nya ini rubah jadi password juga. Oke, nah sekarang kita coba login ya. Kentara kok kalau error pasti salah. Oh begitu. Oke, kita lihat. Kita akan login. Misalnya yang terdaftar tadi ada namanya Firman. Coba Firman, kita masukkan password yang salah ya, password yang salah. Ini akan muncul ini, maaf data Anda tidak terdaftar guys ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan password yang benar 123456. Kita login. Nah ini akan muncul akan tampil halaman utama ya, halaman utama. Nah kalau misalnya ini juga sudah berganti jadi Firman, yang tadi username itu berganti jadi Firman. Jadi nanti biasanya itu selamat datang Firman, selamat datang user Firman ya. Jadi boleh didesain nanti seindah mungkin ya. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar bagaimana membuat tombol. Nah pada saat membuat tombol akan diarahkan ke form input data ya. Tapi untuk sementara login saja dulu. Yang jelasnya login sudah tahu, sudah paham, itu gampang nantinya ya. Karena sama juga ya, sama nanti untuk sintaksnya itu insert ya, yang membedakan cuma itu saja, select, insert, ada juga menghapus, del, dan seterusnya. Nah sekarang ini Firman, kita coba tutup ya. Nah tadi pada saat kita klik tutup, dia akan menuju ke login kembali. Nah misalnya kita masukkan namanya Ika. Nah Ika misalnya ini juga passwordnya salah, kalau benar dia bisa login jadi ini Ika, dia berubah jadi Ika. Oke, saya kira cukup ya. Jadi kalau ibu ibu klik ini, dia akan keluar.
ya, keluar dari aplikasi tadi ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, bagaimana cara membuat form login ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi tugasnya belum ada ya, tapi tidak dikumpul ya. Jadi form login silahkan dibuat tabelnya, form loginnya silahkan dibuat memang. Nanti pada saat terakhir setelah kita membuat report itu kan cuma langsung dikumpul saja. Paling ibu kasih waktu sekitar 2 atau 3 hari ya, 2 atau 3 hari. Jadi silahkan dibuat-buat memang sekarang yang bisa dibuat ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau ada masalah silahkan kita diskusi kembali di WA, silahkan chat di WA atau bisa pesan audio juga bisa, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa tahu ya. Jadi silakan pesan audio. Yang jelasnya jangan kalau bisa jangan di japri ibu ya. Biasanya kalau di japri sekali lagi lambat untuk ibu balas. Jadi kalau misalnya di grup itu biasanya kalau temannya tahu ya temannya bisa cepat jawab. Dan yang rajin menjawab juga pasti ibu akan catat namanya. Biasa ibu japri minta NIM dan namanya ya. Oke. Saya kira ini sudah ibu sampaikan sebelumnya. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia. Oke.